Salam sejahtera semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Jerry Lubis, di channel Jalan Lurus 911. Pada beberapa episode yang lalu, dengan tema kesudahan segala sesuatu menurut Alkitab, kita telah membahas rencana Tuhan yang disebut dengan akhir dari segala sesuatu. Tuhan akan menyudahi atau mengakhiri zaman yang lama yang telah dirusak, dicemarkan oleh dosa dan maut. Dan kemudian Tuhan akan menggantinya dengan zaman yang baru, yang sama sekali baru, di mana tidak ada lagi kejahatan, sakit penyakit, penderitaan, kefasikan, dan bahkan iblis tidak akan ada lagi. Hanya Tuhan dan umatnya saja. Jadi pada episode yang kelima ini, kita akan membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke bumi ini. Karena zaman yang lama akan diakhiri dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Sementara zaman yang baru yang dimulai dengan pemerintahan Kristus 1000 tahun di bumi itu akan dimulai oleh kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi hal ini penting sekali. Di dalam peta waktu dari kitab Wahyu, kita mendapati bahwa kedatangan Tuhan yang kedua itu akan terjadi di akhir dari suatu masa yang lamanya 7 tahun. Bagi orang Yahudi, secara simpel saja, ini berbicara tentang tahun Sabat. Ya, 7 tahun, di mana tahun yang ke-7 adalah tahun Sabat. Kita biasa menyebut ke-7 tahun ini dengan berbagai istilah atau terminologi yang kebanyakan tidak alkitabiah. Ada terminologi yang paling populer yang biasa kita pakai, yaitu masa tribulasi. Latah-latah sedikit ya, dengan bahasa Inggris. Tetapi kelak kita akan melihat bahwa ini juga bukan terminologi yang tepat yang Alkitab berikan. Tapi untuk saat ini kita tunda dulu. Yang penting kita sadar bahwa di akhir dari 7 tahun ini, di mana hukuman Tuhan dan murka Tuhan dinyatakan, maka Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke bumi ini.
bukan ke tempat lain. Karena sejak awal rencana Tuhan untuk umat tebusannya adalah bumi ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajar murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kedatangan Tuhan yang kedua bisa kita baca dengan jelas peristiwanya di Kitab Wahyu pasal 19. Apa sebenarnya yang bakal terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya? Kita akan bahas secara rinci Wahyu pasal 19 pada kesempatan lain. Seorang pakar eskatologi yang bernama Dr. David Jeremiah dalam salah satu videonya di YouTube, saya cantumkan linknya di sini, mengatakan bahwa nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus baik di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru jumlahnya 1848. Sangat banyak, bukan? Jadi perbandingan jumlah nubuat tentang kedatangan Tuhan yang pertama dan yang kedua dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah 1:8. Kita telah begitu banyak berbicara tentang kedatangan Tuhan yang pertama. Dan itu menjadi salah satu doktrin terutama di dalam iman Kristiani. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali dinubuatkan lebih banyak lagi. Ya, menurut Dr. David Jeremiah 1:8. Kalau demikian, apakah kedatangan Tuhan yang kedua ini merupakan doktrin yang bisa kita abaikan begitu saja? Apakah ini hanya sisipan saja? Apakah ini merupakan doktrin yang tidak terlalu penting? Anda harus memberikan jawaban yang sangat jelas tentang hal itu. Tentu saja karena jumlah nubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua begitu banyak, kita tidak bisa membahasnya dalam jangka waktu yang singkat. Jadi saya pilih beberapa saja di sini. Yang pertama di dalam Lukas 21. Ya, Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, 1, dan bulan, 1 juga, dan bintang-bintang banyak. Dan Alkitab sangat konsisten tentang kosmologi yang Allah sendiri desain dan ciptakan, yang sangat berbeda dari kosmologi yang non-alkitabiah,
yang merupakan hasil dari rekayasa pikiran manusia. Tetapi saya akan berbicara tentang kosmologi sesuai dengan desain penciptanya seperti yang diwahyukan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan kita telah mempelajari bahwa Tuhan sendiri yang memberi tanda-tanda ini. Ya, bukan hanya satu tanda, tetapi banyak tanda bermunculan secara serentak, baik di bumi, baik juga di langit. Dan jangan lupa, Tuhan sendiri yang memberikan tanda-tanda ini agar orang dapat memahami bahwa masa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan tidak ingin meninggalkan kita di dalam ketidaktahuan, ya, di dalam kegelapan, di dalam kegaulan, kegalauan, ya, tidak tahu apa-apa. Tidak seperti itu. Tuhan akan memberikan tanda-tanda. Dan di bumi, ini jangan salah alamat, bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Jadi memang ini zamannya begitu banyak orang menjadi takut dan bingung. Dan mereka akan cenderung untuk mencurigai orang-orang lain. Sementara orang-orang lain banyak yang tidak takut dan banyak yang tidak bingung juga. Karena percaya kepada firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang takut dan bingung akan selalu mencurigai orang-orang lain, seolah membahayakan hidup mereka. Padahal yang takut dan bingung inilah yang berbahaya, karena akan membuat 1001 asumsi yang tidak benar. Sejak kapan orang yang dimotivasi oleh ketakutan dan kebingungan itu punya informasi yang akurat? Ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya, langit akan goncang, bumi, earth, ya, darat akan goncang, laut akan goncang. Dan banyak orang akan mati ketakutan karena cemas. Jadi menakut-nakuti orang adalah senjata iblis untuk membinasakan manusia. Saya hanya dapat berdoa agar tidak satupun di antara orang-orang yang percaya Yesus akan terpengaruh, akan dikuasai oleh roh ketakutan ini. Karena kasih yang sempurna itu mengusir segala ketakutan. Di dalam Kristus kita menerima keberanian untuk percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan
dan tidak seorang pun dapat mengambilnya daripada kita. Sungguh sangat disayangkan jikalau ada begitu banyak orang yang mati karena berhasil ditakut-takuti. Dan ini memang yang sedang terjadi. Ya, propaganda ketakutan, ya, mentakut-takuti, berita yang mentakut-takuti orang. Ya, ini terus, ya, seperti gelombang yang tiada henti-hentinya, terus, ya, dilancarkan untuk menyerang manusia. Ayat 27, pada waktu kita melihat segala sesuatu digoncangkan. Kita melihat banyak hal yang menakutkan terjadi. Nah, pada waktu itu, itulah tandanya. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah. Kata lain, itu tandanya, itu aba-abanya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jadi kita patut bersukacita justru. Kalau melihat semua ini terjadi, itu justru tandanya bahwa penyelamatan kita sudah dekat. Ya, penyelamatan tentu saja secara sempurna akan kita alami. Ya, Yesus telah mengerjakannya dengan sempurna, kelak kita juga akan menerimanya secara sempurna di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Dengan kata lain, berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua memberikan kekuatan dan pengharapan yang luar biasa sekali kepada kita. Jadi seharusnya ini semakin sering diberitakan. Sekarang kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43. Ketika Yesus disalibkan, ada dua orang yang juga turut disalibkan bersama dengan dia di sebelah kiri dan kanannya. Dan salah satunya berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dia menyebut Yesus sebagai raja. Padahal Yesus disalibkan sebagai seorang penjahat. Tapi dia menyebut Yesus sebagai raja. Matanya dapat melihat sesuatu yang orang lain tidak dapat lihat. Jadi di dalam ayat 43 kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dari manakah orang ini tahu bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah raja? Karena ada begitu banyak nubuatan tentang Mesias sebagai raja di dalam Perjanjian Lama. Dan kemungkinan besarnya orang ini, ya, telah mendengar atau membaca Perjanjian Lama dan mendengar tentang nubuat-nubuat yang luar biasa tentang Mesias sebagai seorang raja. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, berita yang kedua orang berpakaian putih ini yang kita duga adalah malaikat menyampaikan pesan tentang Yesus akan datang kembali. Jadi kita melihat bahwa nubuat tentang kedatangan Tuhan ini penting sekali. Sekarang dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, jadi kalau kita belajar tentang kasih karunia Allah, kita harus memperhatikan ya dua sisi dari kasih karunia Allah ini secara lengkap. Sisi yang pertama di dalam ayat 11 mengatakan bahwa kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, ya, bukan karena perbuatan kita. Tetapi sisi yang satunya lagi, di dalam ayat 12 dikatakan ia mendidik kita supaya setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka kita menghasilkan buah kebenaran. Jadi seharusnya di saat kita menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan, ada ciri-ciri tertentu yang akan nampak dalam hidup kita, seperti meninggalkan kefasikan. Dan juga meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Itu juga merupakan karya dari kasih karunia Allah. Dia memperlengkapi kita untuk hidup seperti ini. Seperti orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, seperti orang-orang yang telah lahir baru. Ciptaan baru, kita memiliki sifat yang baru. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Apakah hidup kita seperti ini? Ataukah kita hanya mengatakan kasih karunia Allah telah menyelamatkanku, tapi tidak ada ciri-ciri ini sama sekali kelihatan dari hidup kita? Kasih karunia yang alkitabiah yang seperti ini ada buktinya. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi di sini kedatangan Tuhan disebut sebagai pengharapan kita yang penuh bahagia, bukan penuh dengan ketakutan. Bukan penuh dengan hal-hal yang mengerikan, tetapi pengharapan yang penuh bahagia.
Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi kedengarannya. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. For that blessed hope. Ya, pengharapan yang penuh berkat. Berita tentang kedatangan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan di tengah-tengah goncangan-goncangan yang terjadi di akhir zaman. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Dan di sini kita dapat melihat perspektif Ibrani tentang hubungan antara mempelai pria dan mempelai wanita yang telah mengikat janji nikah. Kita akan bahas secara lengkap di lain kesempatan. Tetapi kita ambil intinya di sini, yaitu tentang janji kedatangan Tuhan yang kedua. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu, dan kata-kata ini Tuhan Yesus ucapkan sendiri. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi di dalam Yohanes 14 ini, ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke situ, ke rumah Bapa, maka dia sedang berbicara tentang surga. Karena dia akan naik ke surga beberapa saat setelah ini. Dia berbicara tentang surga dan dia menyebutnya sebagai rumah Bapa. Dan dia akan menyediakan tempat bagi murid-muridnya di rumah Bapanya. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, di mana di rumah Bapa di surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan ini tentu beda dengan kedatangan Tuhan yang menjejakkan kaki di bumi ini. Ini berbicara tentang membawa murid-muridnya ke rumah Bapa. Ya, sama seperti seorang mempelai pria yang akan meninggalkan mempelai wanitanya untuk beberapa saat saja, dan itu disebut sebagai masa perpisahan sementara dengan tujuan mempersiapkan rumah untuk istrinya. Dan setelah rumah itu selesai dan betul-betul siap, maka baru dia menjemput istrinya untuk dibawa ke rumah yang telah disiapkan itu. Ya, dan itu betul-betul merupakan paradigma orang Ibrani. Ya, kalau saudara tidak setuju, ya terserah juga, ya. Karena Yesus kan bicara kepada murid-muridnya waktu itu, yang rata-rata orang Ibrani atau Israel. Jadi kalau ada orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengerti atau percaya, so what gitu loh, ya, tidak mempengaruhi apa-apa. Sekarang di dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan, garis bawahi kata hari Tuhan, karena ini adalah salah satu terminologi yang tepat untuk apa yang banyak orang sebut sebagai masa tribulasi 7 tahun tadi. Ya, the day of the Lord. Ini terminologi Alkitabnya. Jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi hari Tuhan ini bisa jatuh
seperti suatu jerat, jebakan ya, sebagai hukuman. Karena banyak orang tidak percaya dan tidak dapat membaca dan memahami tanda-tanda yang bermunculan, dan jadi hidup seenaknya, ya, tidak menjaga diri, tidak menjaga hati. Meskipun katanya sudah lahir baru, tetapi hatinya syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, dan berpikir bahwa hal-hal itu tidak diperhatikan oleh Tuhan karena yang penting sudah selamat. Tidak demikian. Anugerah yang menyelamatkan kita adalah anugerah yang juga memperlengkapi kita untuk berbuah, ya, untuk berbuah, ya, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Tidak akan ada yang luput. Akan terjadi di seluruh dunia. Di dalam ayat 36 firman Tuhan memberikan kita suatu awasan gitu ya. Memberikan kita satu himbauan untuk melakukan sesuatu di tengah situasi yang seperti ini. Apa itu? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Dan hendaknya itu menjadi gaya hidup kita. Senantiasa, ya. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Jadi firman Tuhan di sini memberi kepada kita satu pengharapan, ya, bahwa Tuhan bisa meluputkan kita secara supranatural dari semua yang terjadi itu, supaya kamu beroleh kekuatan, artinya kekuatan yang supranatural dari Tuhan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Bagaimana caranya? Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi suatu bentuk kalimat yang sangat aktif ya, bukan pasif ya. Ada banyak orang menggambarkan berjaga sambil berdoa ini sebagai sesuatu yang pasif begitu ya, seperti naik gunung dan bertapa di atas sana hanya berjaga berdoa. Tidak demikian, tidak demikian dalam ayat ini. Justru ayat ini berbicara tentang kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu ya. Tidak lari dari semuanya itu, tetapi menghadapi semuanya itu dan luput, ya, karena Tuhan yang meluputkan. Ya, bukan kita melarikan diri. Saya dengar ada banyak orang yang punya pandangan seperti itu. Ya, melarikan diri dari, ya, istilah yang saya bilang tadi itu latah ya, tribulasi atau aniaya atau antikris. Bukan melarikan diri, tetapi beroleh kekuatan untuk luput, diluputkan Tuhan. Ya, saya dengar beberapa orang bilang begini, masa kita mau melarikan diri dari kesusahan? Masa kita mau melarikan diri dari aniaya? Sementara ya, orang-orang percaya dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru harus menghadapi penderitaan, aniaya, dan bahkan mati syahid. Masa kita mau melarikan diri? Saudara bisa kembali ke kitab Wahyu untuk mendapat pemahaman yang benar dan lihat peta waktu tadi, peta kronologi kitab Wahyu. Dan saudara bisa perhatikan ada selama masa 7 tahun itu akan ada 7 meterai yang dibuka oleh anak domba yang duduk di takhta. Akan ada 7 sangkakala yang ditiup malaikat. Dan akan ada 7 cawan murka yang ditumpahkan ke bumi.
Dan saudara, ke-21 item itu belum pernah ditumpahkan seperti itu ke atas manusia. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24, belum pernah terjadi sejak manusia diciptakan, sejak bumi diciptakan, belum pernah terjadi yang seperti itu. Ini sesuatu yang beda. Ini tidak sekedar berbicara tentang aniaya biasa atau penderitaan biasa. Ini berurusan dengan hukuman dan murka Tuhan. Jadi beda sama sekali. Tetapi ayat 36 ini memberikan kekuatan kepada kita, bukan? Kita dapat melakukan sesuatu di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Menjaga, ya, berapa banyak orang yang menjaga agar hatinya tidak dipenuhi dengan hal-hal duniawi, agar hatinya tidak lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Karena kalau orang lebih mencintai dunia, tentu dia tidak tertarik dengan kedatangan Tuhan. Untuk apa kedatangan Tuhan? Untuk apa istilahnya pergi ke surga? Untuk apa? Di bumi ini sudah enak. Nah, kata sudah enak itu harus dinilai oleh Tuhan sendiri. Apa yang dimaksud sudah enak di bumi ini? Karena Tuhan yang akan menghakimi kita semua. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia ketika dia datang. Tahan berdiri. Bukan tahan berdiri di hadapan antikris, tahan berdiri di hadapan para diktator yang lagi bermunculan ini, kaum tiran ini, bukan. Kaum penyesat yang lagi muncul ini, bukan. Mereka akan dihabiskan Tuhan. Tapi tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Itu intinya. Lukas 19 ayat 12 dan 13. Ayat 12, maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh. Ya, belum pernah ada roket bahkan yang sampai ke sana. Ya, nggak sanggup sampai ke situ. Untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Nah, di sini kita melihat lagi satu nubuat tentang kedatangan Tuhan, dan seringkali beriringan dengan berita tentang kenaikan Tuhan atau pulangnya Tuhan kembali ke surga. Langsung kemudian nubuatan atau janji tentang kedatangannya kembali diberikan. Demikian pentingnya berita tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Aneh juga kalau misalnya doktrin ini dianggap sebagai sesuatu yang hanya ala kadar atau sampingan saja. Sementara Yesus sendiri sering menyampaikan nubuat tentang kedatangannya. Dia memanggil 10 orang hambanya, ya. Jadi perumpamaan ini sama seperti 10 gadis pembawa pelita. Dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jangan berhenti bekerja sampai aku datang kembali. Bahasa Inggrisnya lebih jelas di dalam King James Version, Luke 19 verse 13, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy. Itu kata yang saya suka sekali, occupy till I come. Tuhan tidak berkata kalau tanda-tanda kedatanganku sudah dekat, menganggur
sembunyi di atas gunung, kumpulkan semua makanan dan minuman serba instan semuanya dan jual semua hartamu. Tidak ada kata-kata Tuhan yang seperti itu. Siapa yang mengajarkannya? Yang Tuhan ajarkan adalah sampai dia datang kembali, tetap lakukan tugasmu, tetap lakukan amanat yang Tuhan berikan kepada kita, amanat agung. Tetap selesaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Occupy till I come. Satu kali saya menjadi pembicara di salah satu seminar tentang akhir zaman. Setelah selesai semuanya, ada seorang wanita pengusaha, seorang ibu-ibu yang berbicara kepada saya. Dan dia bertanya, Pak Pendeta, kalau Tuhan memang sudah dekat kedatangannya, apakah itu berarti saya harus menjual semua usaha saya, perusahaan saya? Karena jumlahnya lumayan banyak. Lalu saya bertanya kepada ibu ini. Ibu adalah seorang pengusaha yang berhasil, yang diberkati Tuhan. Kenapa ibu mau jual semuanya itu? Bukankah lebih baik justru dikembangkan lagi? Dan ibu ini berkata, ya karena kan Tuhan sudah mau datang. Lalu saya tanya, kalau Tuhan sudah mau datang memangnya kenapa? Ya kita siap-siap. Siap-siapnya dengan cara, ya kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak pusing dengan hal-hal duniawi. Saya bertanya kepada ibu ini, siapa yang mengajarkannya, Bu? Dan saya kaget dengan jawaban, loh kan banyak diajarkan di mana-mana. Yang pasti yang Alkitab ajarkan adalah ini. Dan inilah yang menarik. Kalau kita perhatikan dalam banyak nubuatan tentang kedatangan Tuhan kembali, itu ada nasihat-nasihat dan dorongan-dorongan yang diberikan agar kita aktif, agar kita giat, agar kita lebih bersungguh-sungguh. Bukannya hanya diam dan nganggur. Saya sendiri tidak tahu siapa yang mengajarkan itu. Mungkin ya itu paradigma orang malas mungkin ya. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Occupy till I come. Justru kalau udah tahu Tuhan akan segera datang, selesaikan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Karena itu akan menentukan upah. Bedakan itu ya. Ada hal-hal yang menentukan keselamatan seseorang, ada hal-hal yang menentukan upah yang akan dia terima. Apa salahnya kita masuk surga dan menerima upah penuh? Daripada masuk surga kemudian upahnya di-courting, ada yang mungkin kehilangan upahnya bahkan. Terserah kalau ada yang mau seperti itu. Tapi tidak semua orang mau seperti itu. Ada yang ingin menerima upah secara penuh. Di kitab yang terakhir dari Alkitab, yaitu di kitab Wahyu, kita menjumpai beberapa nubuatan juga tentang kedatangan Tuhan. Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Saya sudah jelaskan mengapa meskipun ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu ada kata segeranya, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan kita harus selalu memiliki pemahaman seperti ini ya, bahwa kedatangan Tuhan itu segera, supaya kita tidak lengah, supaya kita terus waspada dan tetap melekat kepada Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil
mahkotamu. Mungkin ada orang yang akan kehilangan mahkotanya kalau baca ayat ini ya. Sekarang Wahyu pasal 22 ayat 7, 12 dan 20. Ini adalah pasal yang terakhir dari Alkitab. Sesungguhnya aku datang segera. Jadi tidak ada salahnya kalau orang memberitakan tentang kedatangan Tuhan. Di Alkitab pun ini diberitakan. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, jadi kitab Wahyu pun disebut sebagai kitab nubuat, bukan kitab sejarah. Ya, mungkin bagi kaum preteris semua yang ada di Alkitab sudah digenapi, so ini dia surga di bumi. Jadi kalau saudara melihat berbagai krisis yang sedang terjadi di dunia saat ini, bersyukurlah karena inilah surga di bumi. Ya, itu kaum preteris ya. Tidak semua orang seperti itu. Banyak orang yang pakai akal sehatnya dan bisa melihat bahwa apa yang terjadi di sekitar kita ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan tentang ya langit baru dan bumi baru, dan bahkan tentang pemerintahan Kristus di bumi. Tidak seperti ini. Berita tentang kedatangan Tuhan adalah pengharapan, artinya still in the future, masa depan. Jadi ini kitab nubuat ya, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya tentu kalau dibaca tentu ya. Kalau tidak pernah dibaca, tidak pernah didengar, bagaimana caranya mau diberkati. Ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Apakah Anda masih ragu bahwa ini merupakan doktrin inti di dalam ajaran Tuhan? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah diselamatkan perbuatan tidak penting. Karena Tuhan terus mengamati dan menilai perbuatan kita, dan perbuatan kita akan menentukan upah kita nanti. Ayat 20, dia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, dan seharusnya kita semua berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus.